Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha itu wajib, dan di balik setiap usaha itu sudah sewajarnya ada penyerahan diri kepada Tuhan serta memohon izin kepadanya. Meyakini bahwa yang menyampaikan kepada tujuan itu adalah Tuhan. Tidaklah yang diharapkan itu bahwa diri umpamanya ketika tertimpa kesulitan, sebentar-sebentar yang teringat malah kepada uang. Susah sedikit saja yang teringat lagi-lagi uang. Apalagi tatkala menghadapi kesusahan yang besar, atau jika bukan uang, dalam kesulitan itu yang teringat pertama kali adalah orang-orang di mana kita biasa memohon bantuan atau pertolongan. Apakah itu orang tua? Apakah itu saudara yang kaya raya atau atasan di tempat kerja? Memangnya siapa Tuhan kita itu? Tentu bukan uang maupun sesama manusia, melainkan Tuhan kita itu adalah yang menciptakan kita dan memiliki diri kita. Dialah zat yang tiada yang serupa dengan Dia. Dialah yang maha kaya, maha mengetahui, maha kuasa atas segala sesuatu, lagi maha bijaksana. Maka dari itu, sebelum membelanjakan uang, mohonlah izin dulu kepada Tuhan dan yakinilah bahwa yang kita butuhkan itu adalah bantuan Tuhan. Sementara uang itu hanya sebab akibat saja. Tuhan bisa saja mengganti sebab dan mengganti akibat sekehendaknya. Di satu situasi tertentu, uang boleh jadi tiba-tiba tidak berlaku. Umpamanya manakala toko yang dituju tutup, atau manakala barang yang dicari telah habis, atau tiba-tiba barang yang dibutuhkan itu menjadi sangat langka sehingga tidak lagi dijual. Pada saat itu, uang yang semula diagung-agungkan menjadi tidak berguna, atau orang-orang yang biasa diminta bantuan, ada saatnya orang-orang itu tidak lagi dapat mengulurkan bantuan, karena di waktu kita membutuhkan bantuan, ia pun rupanya sedang tidak punya. Atau jika yang biasa diminta bantuan berupa tenaga, tiba-tiba saat didatangi orang itu berhalangan karena sakit atau karena terhalang suatu pekerjaan lain. Maka alangkah baiknya apabila kita senantiasa mengingat Tuhan, khususnya saat pertama kali tertimpa kesulitan, baru kemudian berusaha secara lahiriah dengan cara masing-masing yang masih tergolong cara-cara wajar atau diperbolehkan, sambil meyakini bahwa setiap kali kesulitan datang, kita pun senantiasa berhajat kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu, bukan malah hanya ingat kepada satu atau dua jalan yang biasa kita tempuh. Kita tidak pernah tahu bahwa boleh jadi Tuhan sudah menyiapkan jalan lain. Bersandarlah senantiasa kepada Tuhan. Bukankah kaki dan tangan kita adalah anugerah Tuhan? Meskipun kita memakai benda-benda buatan manusia, bukankah materialnya berasal dari alam ciptaan Tuhan?
dan ilmu untuk membuatnya pun terilhamkan atas kehendak Tuhan. Dengan demikian, tak setitik debu pun kita terlepas dari Tuhan, sehingga diri pun selalu bergantung kepada Tuhan, diakui maupun tidak diakui dalam setiap usaha-usaha yang dilakukan. Demikian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.